Dulu, keluarga itu adalah gambaran kehangatan dan kebahagiaan. Tawa anak-anak memenuhi setiap sudut rumah dan senyum orang tua mereka mencerminkan cinta yang mendalam. Mereka berbagi cerita, impian, dan tawa, menciptakan ikatan yang tampak tak terputus. Namun, badai datang, perlahan mengikis fondasi keharmonisan mereka. Kata-kata kasar menggantikan bisikan lembut, dan tatapan dingin menggantikan pelukan hangat. Rumah yang dulu penuh cinta, kini dipenuhi kesunyian dan kekecewaan. Setiap anggota keluarga terperangkap dalam kesedihan mereka sendiri, terasing di dalam rumah yang dulunya mereka sebut rumah. Senyum yang dulu bersinar, kini redup, digantikan oleh air mata dan penyesalan. Keluarga yang dulunya harmonis, kini hanyalah bayangan dari masa lalu, hancur berkeping-keping oleh luka yang tak tersembuhkan. Bercerita tentang seorang wanita muda bernama Sabiru. Sabiru berusia 20 tahun, usia yang masih begitu muda, namun banyak luka yang ia dapatkan. Kehilangan sosok ibu karena terkena penyakit jantung secara tiba-tiba akibat mengetahui perselingkuhan ayahnya. Ia dihancurkan oleh kenyataan yang pahit. Ia bahkan tak sanggup bernafas. Namun, apakah sang ayah peduli? Tidak, ayahnya tak peduli. Ayahnya bernama Kinan, seorang parubaya berusia 40 tahun. Kinan, ia tak peduli dengan keadaan putrinya. Ia hanya memikirkan hidupnya sendiri tanpa memikirkan hidup putrinya sendiri. 3 tahun. 3 tahun sudah berlalu sejak ibunya tiada. Tiada kata harmonis di antara ayah dan anak tanpa sosok ibu itu. Di ruang makan, Sabiru hanya melihat sang ayah yang sedang menyantap makanan dengan santai. Tidak ada suara satupun yang menyapa. Melihat itu hanya membuat Sabiru merasa muak. Kematian ibunya seperti tidak ada artinya bagi ayahnya. Tanpa ada rasa penyesalan yang diucapkan oleh ayahnya. Bagaimana bisa ayahnya masih bisa hidup setenang ini? Sabiru kira ayahnya akan merasa menyesal setelah ditinggal ibunya. Namun Sabiru salah. Apakah tidak ada rasa bersalah Maya? Mengapa kau harus merasa salah? Aku tidak melakukan kesalahan apapun dalam hidupku. Apa? Apa yang sadar dari ucapan itu? Sudahlah, kau hanya membuang waktu dengan menangis. Lebih baik kau bersiap-siap saja, karena ada lamaran yang datang untukmu. Gila. Sabiru tak menyangka jika ia akan dijodohkan seperti ini. Bagaimana bisa sang ayah malah dengan santainya merencanakan perjodohan untuknya, sedangkan Sabiru sudah memiliki pria lain di hatinya. Walaupun begitu, Sabiru tetap bersiap-siap. Ia memikirkan dengan keras apa yang akan ia lakukan nanti saat orang yang ingin melamarnya nanti. Pak, ya. Silakan duduk. Pak Kinan, pasti Bapak sudah tahu kan kedatangan kami untuk apa? Karena sebelumnya kita sudah membicarakan hal ini. Saya, istri saya, Damara, dan juga anak saya Mahen sudah datang jauh-jauh kemari untuk melamar putri Bapak. Jadi bagaimana Pak Kinan? Benar Pak Kinan, saya juga berharap dengan ini Sabiru dapat menerima lamaran dari putra kami. Mungkin ini memang bisa disebut dengan perjodohan karena kita sudah membahasnya. Namun kami tetap meminta jawaban dari Sabiru agar tidak adanya paksaan. Terima kasih untuk pembicara dan keluarga karena sudah rela datang di jauh kemari. Sebelumnya, saya ingin bertanya kepada putra Bapak, Mahen. Apakah putra Bapak yakin ingin melamar putri saya? Pasti Mahen sangat kenal pada putri saya karena mereka pernah satu sekolah waktu duduk di bangku SMA. Benar Pak, saya ingin melamar putri Bapak dan juga saya mengenal baik dengan putri Bapak, Sabiru. Beberapa hari yang lalu kami pernah bertemu di toko buku. Sabiru terdiam sejenak. Ia terkejut jika ternyata orang yang dijodohkan dengannya adalah Mahen, teman dekatnya. Namun, bukan berarti Mahen adalah temannya.
Sabiru akan tetap menolak ini, karena Mahen juga tahu kalau Sabiru sudah mencintai pria lain. Mohon maaf sebelumnya, tapi saya berhak menolak. Saya menolak keras dengan lamaran ini. Jika boleh tahu, apa alasanmu untuk menolak? Jika tidak ada, kami juga menolak dari tolonganmu. Saya belum siap untuk menikah. Apalagi saya menikah bukan dengan orang yang saya cintai, main orang yang baik dan ramah. Saya yakin pasti ada yang mau bersamanya, tetapi tidak dengan saya. Saya permisi. Itu benar. Untuk apa kita menikah jika tidak saling mencintai? Saya datang kemari juga karena paksaan dari orang tua saya. Dan juga saya sangat merasa bersalah kepada Sabiru. Untuk saya temannya. Lebih baik kita batalkan saja lamaran ini, karena tidak ada gunanya untuk memaksa. Saya permisi. Seharusnya saya juga memikirkan perasaan anak-anak. Pak Kinan, saya berharap dengan ini kita masih bisa berhubungan dengan baik. Terima kasih telah mengundang kami permisi. Kinan hanya terdiam. Ia merasa sedikit malu. Dia malu karena Sabiru menolak lamaran ini, karena ia sudah merencanakan ini dengan matang. Hebat ya, kau bisa makan dengan ditunang kamu minta maaf pada ayahnya. Aku rasa aku tidak melakukan kesalahan apapun. Jadi untuk apa aku minta maaf padamu? Bahkan kata minta maaf pun tidak pantas untukku. Kau sedang mempermalukan aku depan mereka. Apa maksudmu mengatakan hal itu? Menolaknya seenak jidatmu. Bagaimana ayah bisa mengatakan hal itu? Aku berhak menolak karena ayah tidak punya hak untuk memaksa. Kanaya adalah sahabat dekat Sabiru. Ia sangat tahu kehidupan Sabiru seperti apa. Karena itu, Kanaya sangat merasa khawatir. Besok Sabiru, maaf aku tidak terlambat. Kau baik-baik saja kan? Aku baik-baik saja karena maaf karena tiba-tiba minta untuk datang. Tapi aku belum bisa sampai datang kemarin. Untuk apa meminta maaf? Aku tidak keberatan kok. Kalau kau ingin cerita, ceritakan saja. Aku akan mendengarkannya. Tidak ada yang perlu aku ceritakan karena pasti kau sudah tahu. Aku hanya tak menyangka jika ayahku masih saja begitu. Tidak ada sedikit pun penyesalan darinya. Aku tidak mengerti. Maaf ya Sabiru, karena ini masalah keluargamu. Aku nggak bisa memberi saran. Tapi kau tenangkan saja dirimu. Oke? Setiap Sabiru bertengkar dengan ayahnya, pasti ia akan meminta Kanaya untuk datang menemaninya. Kanaya hanya satu-satunya yang bisa ia harapkan. Aku akan menikah lagi. Lusa akan datang. Jadi jaga sikapmu. Ingat itu. Belum saja Sabiru menjawab, ayahnya sudah pergi keluar rumah. Mata Sabiru memerah. Ia tak mengerti apa yang dipikirkan oleh ayahnya. Menikah? Apakah saat ini ayahnya masih pantas untuk menikah lagi? Kinan terlihat sangat antusias, tidak dengan Sabiru. Ia merasa malas untuk menyapa wanita itu. Wanita itu bukan selingkuhan ayahnya saat ibunya masih ada. Wanita itu adalah seseorang yang tak lama ayahnya kenal saat pergi ke kota. Catherine, itu namanya yang ia dengar. Kau pasti Sabiru kan? Kau sangat cantik, seperti yang ayahmu katakan. Saya permisi. Oh yakin
Sabiru akan menerima pernikahan ini. Sabiru terlihat tidak senang. Kita pikirkan lebih baik lagi saja. Mengapa kau terlalu peduli dengan anak itu? Biarkan saja. Ini hidup kita. Dia tidak sangkut pautnya dengan ini. Bagaimana bisa kau mengatakan hal seperti itu? Bukankah kau ayahnya? Jika seperti ini, aku tidak mau. Kau ayahnya. Kau terlebih dahulu harus menanyakan pendapat putrimu. Bagaimana jika ia tidak setuju? Kau ingin memaksanya? Bukan seperti itu perilaku seorang ayah. Aku pergi saja, kita batalkan ini. Kejadian kemarin membuat Kinan sedikit berpikir, apakah selama ini melakukan kesalahan besar, hingga ia pun ikut dibenci dengan orang yang baru saja ia cintai. Setiap kali ia terus berpikir hingga tak cukup tidur. Setiap kali ia melihat Sabiru, terbenam di pikirannya, apakah ia gagal menjadi seorang ayah? Apakah ia gagal menjadi seorang suami? Itu yang terus ia pikirkan. Kenan jatuh sakit. Ia begitu stres dengan pikirannya sendiri. Sabiru merawat ayahnya dengan lapang dada walaupun ia belum begitu memaafkan ayahnya. Tapi, jika bukan Sabiru, lalu siapa yang akan merawat ayahnya? Kinan meminta maaf kepada Sabiru. Ia menyesali apa yang selama ini ia lakukan. Maafkan ayah Sabiru. Ayah gagal menjadi ayahmu. Sepertinya memang benar. Kata maaf tidak pantas untukku. Tapi aku katakan ini dengan tulus. Aku melakukan banyak kesalahan dan belum memperbaikinya. Tapi aku ingin kau memaafkanku walaupun sedikit. Aku masak makanan kesukaan ibu. Aku ingin ayah mencobanya untuk terakhir kalinya. Karena aku tidak akan masak makanan ini lagi. Terakhir kali, mengapa? Aku ingin ayah mengingat masakan ibu walaupun ayah tidak akan makannya lagi. Dan aku akan menikah. Aku sudah memikirkan hal ini dengan matang. Aku merahasiakan ini karena aku berpikir pasti ayah tidak akan merestuiku. Tapi setelah ayah mengatakan ucapan maaf, aku rasa ayah akan merestuiku. Bukankah begitu? Aku senang jika begitu. Syukurlah kau akan menikah dengan orang yang kau cintai. Apakah ayah mengenal orang itu? Sabiru hanya mengangguk dan mulai memakan makanan bersama ayahnya. Mereka pun akhirnya makan dengan tenang dan damai. Baru kali ini Sabiru merasa sangat tenang. Ia suka dengan suasana seperti ini. Orang yang ditunggu pun datang. Pemuda itu bernama Kanendra. Dia sangat tinggi dan juga tampan. Perkenalkan, nama saya Kalendra. Kedatangan saya di sini untuk melamar Sabiru. Kenan hanya mengangguk tanda setuju. Kenan rasa ia tak perlu menjawab karena ia sudah merestui mereka. Kenan merasa kedatangan Kanendra sangat berarti bagi Sabiru. Kenan pun merasa senang dan bahagia. Akhirnya ia melihat putrinya tersenyum bebas. Sabiru dan Kanendra sibuk mengobrol. Terkadang mereka juga bercanda. 12 tahun kemudian. Sabiru dan Kanendra hidup sangat bahagia. Mereka dikaruniai dua anak perempuan bernama Jevanya dan Atalia. Jevanya berusia 12 tahun dan Atalia baru memasuki usia 10 tahun. Kehadiran kedua putrinya sangat begitu berarti bagi Sabiru. Depannya, boleh kakak minta sentuh kertas? Ini Ken, memangnya kertas ini untuk apa? Lihat, kertas ini. Awalnya sangat sempurna, tanpa lekukan. Tapi setelah ayah meremas kertas ini langsung berbeda. Bentuk kertasnya menjadi rusak.
Lalu setelah ayah memperbaiki kertas ini, maka kertas ini kembali seperti semula, tidak akan ibaratnya cahaya yang telah dirusak dan tidak bisa diperbaiki. Lihat gambaran adek, bagus kan? Itu gambar apa, Dek? Ini gambar keluarga adek, ini ayah, ini bunda, ini kakak, ini adek, ini kakek. Lucu kan ada dapat tugas untuk menggambar keluarga adek. Bagus gambarannya, pasti ada dapat nilai yang bagus. Sabiru memandangi gambar itu dengan seksama. Walaupun gambar itu masih terbilang tidak terlalu bagus, tapi ia bahagia karena ia tak menyangka jika ia akan ada dalam gambar itu bersama keluarganya. Kehidupan mereka mulai berjalan dengan begitu baik, tak luput dari rasa bahagia yang terus mereka rasakan. Tak menyangka jika Sabiru akan merasakan hal ini. Ia kira ia akan selamanya merasa tekanan yang begitu tinggi. Kehidupan yang bahagia itulah yang diinginkan oleh semua orang, tak hanya Sabiru. Cerita ini mengajarkan kita untuk selalu meminta maaf ketika melakukan kesalahan dan memperbaikinya. Kesalahan dapat terjadi di saat tidak kita sadari ataupun di saat kita sadari. Tapi sebesar apapun kesalahannya, janganlah untuk membencinya. Walaupun kata minta maaf tidak akan memperbaiki apa yang telah rusak. Tapi dari kesalahan itulah kita sadar bahwa kita harus mengubah dan memperbaiki kesalahan itu. Tanpa adanya kesalahan, kita tidak bisa menerima perubahan untuk diri sendiri dan orang lain.